Perkenalkan, nama saya Grisha Natalia Ismamura dengan NPM 2451091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum dan rekayasa sosial. Konsep dasar hukum dan rekayasa sosial. Hukum dan rekayasa sosial adalah dua konsep yang saling terkait erat. Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial, atau dengan kata lain sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat rekayasa sosial, konsep ini mengandaikan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan, tapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku masyarakat, nilai-nilai, dan struktur sosial. Halo, di sini saya akan menjelaskan fungsi hukum jurisprudensi. Jurisprudensi memiliki beberapa fungsi utama yang menjadikannya penting dalam sistem hukum. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi hakim. Putusan-putusannya memberikan panduan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan yang adil dan konsisten. Dengan adanya jurisprudensi, hakim dapat menelaah kasus-kasus terdahulu yang serupa dan menjadikannya sebagai referensi untuk menetapkan putusan dalam kasus baru. Yang kedua, mewujudkan konsistensi hukum, berfungsi menjaga agar putusan-putusan pengadilan bersifat konsisten dan tidak saling bertentangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Konsistensi ini penting agar masyarakat memahami dan mempercayai proses penegakan hukum. Yang terakhir, memperjelas aturan hukum. Melalui putusan tersebut, aturan hukum yang mungkin tidak eksplisit dalam undang-undang dapat diperjelas dan ditafsirkan sesuai dengan konteks kasus. Hal ini membantu mengisi kekosongan hukum atau memberikan penafsiran lebih dalam terhadap aturan hukum yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sunihati dengan NPM 2451170. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum dan rekayasa sosial di Indonesia. Implementasi hukum dan rekayasa sosial di Indonesia dapat diliputi di dalam berbagai bidang, antara lain bidang hukum. Yang pertama, pembentukan undang-undang. Proses pembuatan undang-undang baru atau revisi undang-undang yang ada seringkali melibatkan berdasarkan pertimbangan untuk mengubah perilaku masyarakat. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibuat untuk memberantas korupsi. Yang kedua, penerapan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan adil merupakan kunci keberhasilan rekayasa sosial melalui hukum. Yang ketiga, pendidikan hukum. Pendidikan hukum kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dan bidang sosial. Yang pertama, program-program pemerintah. Pemerintah seringkali meluncurkan program-program sosial untuk merubah perilaku masyarakat, seperti program keluarga berencana, imunisasi, dan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, kampanye sosial. Kampanye sosial melalui media massa dan media sosial bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu tertentu, seperti bahaya narkoba, menjaga kebersihan lingkungan, atau toleransi antar negara dan antar agama. Yang terakhir adalah organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sipil juga berperan aktif dalam melakukan rekayasa sosial, misalnya melalui kegiatan advokasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama aku Bersakta Fede Tempubolo dengan NPM 2451125. Jadi di sini saya akan membahas mengenai cara kerja hukum di Indonesia. Jadi cara kerja hukum di Indonesia ini berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di mana hukum Undang-Undang Dasar 1945 ini mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Nah, sistem hukum Indonesia ini merupakan perpaduan antara hukum adat, agama, dan Eropa yang dibentuk melalui proses legislasi oleh DPR dan pemerintah yang kita singkat dengan sistem hukum civil law. Nah, jadi kita akan lanjut lagi tuh seperti apa cara kerja hukum di Indonesia. Nah, cara kerja hukum di Indonesia ini dilakukan oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan yang berfungsi untuk menuntut dan bertanggung jawab atas penyelidikan kasus tersebut. Nah, proses peradilan melibatkan berbagai tingkat pengadilan, termasuk pengadilan umum dan Mahkamah Agung, yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Sirius Adrian Steven Sialoho dengan NPM 2451067. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengaruh hukum dalam rekayasa sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial berpengaruh untuk menyeimbangkan konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini, baik hakim maupun ahli hukum perlu menafsirkan hukum dengan fleksibel, tidak kaku seperti paham positivisme, untuk menciptakan hukum yang seimbang dan harmonis. Salah satu tokoh bernama Roscoe Pound dengan konsep sociological jurisprudence menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa undang-undang atau law in the book, tetapi juga praktik yang dijalankan oleh penegak hukum atau law in action. Menurut Pound sendiri, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, menjaga status quo, melindungi kebebasan individu, dan memastikan pemenuhan keadilan di masyarakat. Namun, meskipun begitu hukum dapat membawa dampak positif, seperti perubahan sosial yang baik. Perubahan ini juga bisa menimbulkan negatif. Dampak-dampaknya itu seperti ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat yang berujung pada konflik dan ketidakaturan. Oleh karena itu, hukum sebagai rekayasa sosial juga harus dilaksanakan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Marseptia dengan NPM 2451006. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi hukum dengan rekayasa sosial. Dapat dilihat dari peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak dapat berjalan dengan baik di Indonesia jika hukum hanya dilihat sebagai peraturan yang merupakan produk lembaga legislasi. Hukum harus memperhatikan hukum adat yang tumbuh di masyarakat agar dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung pembangunan dan menciptakan ketertiban sosial. Selain itu, penggunaan hukum tertulis sebagai instrumen rekayasa sosial harus dilakukan secara bijaksana dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum juga seharusnya menjadi alat untuk mengarahkan masyarakat menuju sasaran yang diinginkan, termasuk menghilangkan kebiasaan negatif